apabila siapa namanya? Saya teolog-teolog abad pertengahan itu pendeknya banyak juga mengkaji pemikiran-pemikiran Ibn Rus, misalnya Ibn Rus dia kayak gitu, Ibn Sina termasuk, dan belakangan malah Ibn Arabi. Itu biasa aja sih kalau secara kultural atau ya sebagai sains atau apa gitu. Sebenarnya menarik sih interaksi dulu, dan filsuf-filsuf Islam ya tentu saja mempelajari filsafat Yunani luar biasa sekali. Ya gitu, oke. Ya, terima kasih Prof atas pemaparannya. Ini sudah ada 2 penanya yang saya secara langsung. Pertama saya persilahkan pada Mas Wadio Pasaribu untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Monggo Mas Wadio. Selamat malam Prof. Bambang ya, dan juga Mas Nur. Saya tertarik dengan reaksi yang disampaikan Prof. Bambang tentang multikulturalisme dan interkulturalisme. Tapi somehow saya merasa multikulturalisme itu adalah sesuatu yang, ini pendapat saya Prof, yang masih paling relevan dalam menangani kasus katakanlah seperti pengungsian misalkan atau kemajemukan, tetapi multikulturalisme yang pluralis, bukan konservatif atau liberalis, multikulturalisme yang pluralis. Kenapa? Karena selalu ada dalam diri manusia yang membutuhkan pengakuan khusus. Ya, katakanlah pandangan Honneth atau Taylor, recognition itu selalu ada, diperlukan. Nah, jadi perlahan-lahan dia mekanismenya, kepentingan umum diakomodasi, kepentingan khusus diakomodasi. Tetapi ketika kepentingan khusus itu menghasilkan terpaksa sementara semacam eksklusivisme, nah tetap dijalankan pendidikan multikultural. Tidak hanya pendidikan multikultural yang terjebak kepada simbol-simbol, tapi pendidikan multikultural yang memposisikan jadi orang lain gitu, mengenal budaya yang lain. Jadi saya merasa itu gitu. Begitu karena saya terinspirasi oleh Pancasila. Saya merasa Pancasila itu menginspirasi ke situ. Saya di sini. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, oke. Ya, itu mengingatkan saya pada itu ya, bahwa multikulturalisme juga berarti sikap menghargai budaya yang lain itu, dan belajar justru budaya yang lain, pluralisme yang terbuka. Tapi benar sekali, salah satu kebutuhan yang serius di dalam interaksi antar budaya itu memang rekognisi bahwa seseorang itu diakui gitu. Nah, tapi maksud saya itu begini, bahwa tidak cukup kita semata-mata hanya mengeluh kalau tidak diakui, seakan-akan lantas teori konspirasi lagi. Kita terus-menerus digencet dan disisihkan kayak gitu-gitu. Itu tuh saya kira itu yang saya maksudkan. Harusnya nggak gitu. Kalau memang kita pengen diakui, ya percanggih juga dong kultur kita. Dan apa sedemikian sampai kita bisa justru menginspirasi budaya-budaya lain gitu. Nah, kalau kita tuh sikapnya terus-menerus masih defensif terus kayak ala, justru itu seperti menegaskan posisi hegemonik gitu. Kita harus bertahan terus, dan menurut saya itu bukan standing yang bermartabat, malahan gitu. Orang sudah terbalik-balik ya. Begitu. Oke, tapi thank you Mas Wadio. Terima kasih tanggapannya Prof. Bambang. Saya persilahkan berikutnya Pak Henrikus untuk pertanyaan secara langsung. Monggo Pak Henrikus. Terima kasih Mas Nuruddin. Selamat malam Prof. Bambang. Terima kasih banyak atas paparannya tentang multikulturalisme pada malam ini. Tadi saya menangkap apa yang dijelaskan Prof. Bambang sepertinya bahwa tidak ada budaya yang orisinil ya di semua belahan manapun.
Jadi satu negara kemungkinan bisa mengadopsi dari budaya lain, karena barangkali ini juga pengaruh globalisasi ya, Prof. Bambang, atau multikulturalisme itu sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Prof. Bambang tentang budaya masyarakat pribumi, ya, atau yang bahasa Inggrisnya mungkin indigenous culture, ya, seperti contohnya barangkali di Indonesia seperti masyarakat suku Baduy di Banten, lalu juga di masyarakat sedulur sikep di Jawa Tengah. Saya kemarin sudah berkunjung ke sana, di daerah Pati dan Blora itu ada komunitas masyarakat sedulur sikep atau yang dikenal masyarakat Samin. Bagaimana pendapat Prof. Bambang tentang nilai-nilai budaya mereka? Apakah nilai budaya mereka termasuk budaya yang asli atau ada pengaruh dari barangkali budaya dari kolonial Belanda pada saat itu? Menurut saya sih ada nilai-nilai asli yang mereka pertahankan dari leluhur mereka. Misalkan mereka tidak menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah formal, jadi mereka mendidik sendiri putra-putri mereka. Karena saya baca dari ensiklopedia tentang masyarakat sedulur sikep, awalnya mereka ingin protes terhadap kebijakan waktu itu politik kolonial Belanda yang meminta membayar pajak dan juga yang lain-lainnya, sehingga bentuk protes mereka salah satunya tidak menyekolahkan mereka dan pendidikan formal karena mereka menganggap pendidikan formal berasal dari Belanda. Mungkin itu saja, Prof. Bambang, pertanyaan saya tentang indigenous culture, budaya masyarakat pribumi. Terima kasih, Prof. Bambang. Oke, terima kasih, Pak Hendrikus. Ya, begini. Tentu setiap kebudayaan itu tentu ada sejarahnya sih ya. Tentu ada sejarahnya kalau dalam arti itu. Dan tadi yang saya maksud tuh sejarah itu kan bisa dilacak-lacak sampai entah kemana juga gitu. Bisa panjang sekali ke masa lalu. Dan seringkali justru tak terlacak ya, sampai persisnya tuh gimana. Nah, kalau dalam kasus kayak masyarakat Samin ini, oke, kecenderungan mereka misalnya salah satunya untuk mendidik sendiri dan tidak di sekolah formal. Barangkali kalau memang itu berakar pada sejarah, yaitu protes terhadap pemerintahan kolonial, itu kan ya tidak berarti bahwa sampai sekarang harus terus-menerus begitu, gitu kan. Meskipun saya tahu sekarang di kebudayaan urban modern pun orang justru pada makin banyak orang yang homeschooling ya, yang mendidik ini di rumahnya, karena terutama justru keluarga-keluarga yang orang tuanya itu berpendidikan, yang sangat sadar atas buruknya pendidikan formal justru itu. Nah itu mereka mendidik di anak-anaknya sendiri, dan saya menyaksikan mahasiswa-mahasiswa saya yang kebetulan pinter-pinter itu ternyata dari homeschooling. Nah itu tuh karena ada intensitas di situ, interaksinya dan sebagainya itu. Nah itu lucu. Tapi sebenarnya dulu lepas dari Samin ataupun tendensi homeschooling sekarang, sebetulnya zaman dulu sekalipun kalau kita bicara indigenous, tradisi masyarakat itu kan juga seperti magang gitu kan ya. Itu magang atau berguru pada satu guru, entah kiai, entah siapa, itu berguru dalam arti itu, gitu. Kayak di Padepokan atau apa yang bukan sekolah formal kan ini. Nah, tapi itu soal sistem, kalau itu tuh soal sistem tergantung sih. Itu bisa dianggap sebagai khas kalau di balik
praktik-praktik mendidik sendiri anak-anaknya itu ada semacam filosofi yang lebih dalam misalnya gitu kan ya, falsafah yang lebih dalam, yang bukan hanya sekedar karena dulunya itu protes gitu. Tapi mungkin kalau misalnya di situ ada falsafah tersendiri yang menarik, ya bagus aja sih. Tapi poinnya sebenarnya adalah mungkin urusan asli atau tidak asli dan sebagainya itu bukan lagi sesuatu yang teramat penting, tapi unik atau tidak unik, nah gitu ya. Berbobot atau tidak berbobot, berkualitas tidak berkualitas, gitu menurut saya itu lebih penting ya sekarang itu ya. Karena tidak segala hal yang kita warisi dari tradisi itu otomatis canggih loh, Pak Hendrikus. Ada aja yang destruktif. Kan ada juga yang tradisi yang bunuh diri segala kan, atau apa ya, masyarakat mana sih yang bunuh diri, tapi ada juga yang ada ritual semacam seks apa gitu bebas. Yang saya tahu ada kan kayak gitu-gitu. Nah, wow, ya maksud saya intinya tidak segala hal yang kita warisi dari tradisi itu otomatis berharga, gitu loh. Jadi saya kira kewajiban kita adalah mempercanggih yang potensi-potensi yang kita punya, gitu, yang bagus ya, itu dipercanggih dan syukur-syukur menjadi inspirasi buat orang lain. Dan di situ yang penting saya kira adalah mencari keunikan dan kualitasnya, keunikan dan kualitas. Sejauh mana itu unik, sejauh mana itu bernilai. Oke, terima kasih. Terima kasih jawabannya Prof. Bambang. Jadi kepikiran Prof, kalau tentang percanggihan budaya itu, kalau misalkan melihat contoh Korea zaman sekarang itu Prof, kan sebenarnya misalkan sekarang ada BTS dan lain-lain, itu kan sebenarnya menyerap dari budaya boy band yang sudah lebih dulu di Inggris tahun 90-an. Jadi kan dia dengan sengaja memasukkan budaya-budaya asing begitu kan, untuk mempercanggih mungkin ya tarian-tarian atau budaya Korea sendiri, dan kemudian sekarang menjadi bahkan BTS itu sudah tanda kutip merajai Hollywood. Apakah semacam itu ya Prof? Jadi percanggihan ya, oke. Nah itu yang dimaksud unik tapi sekaligus berkualitas gitu kan ya. Tapi dibilang original ya enggak lah itu gitu. Itu musiknya sebagian Inggris memang boy band, tapi juga R&B di Amerika itu kan cuma ditambah tarian-tariannya pun sebetulnya bukan tarian khas Korea juga. Cuman mereka lebih bagus. Nah itu yang saya maksud berkualitas tuh. Lebih kompak, lebih bagus, lebih ya, menyenangkan untuk dilihatnya. Itu sih persis. Jadi ya cari keunikan tapi juga kualitasnya. Terima kasih jawabnya Prof. Bambang. Ini ada pertanyaan lain yang juga dari Mas Denny. Saya persilahkan untuk bertanya secara langsung. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Ini juga budaya juga Assalamualaikum itu bahasa Ibrani, Pak. Ya, terima kasih ya. Ini bagus Mas Denny memperlihatkan benturan-benturan. Dan ini persis juga resiko dari yang disebut multikulturalisme ataupun lebih jauh lagi interkulturalisme, bahwa yang berpengaruh itu tidak selalu yang kita sebut positif gitu kan ya, kalau dari sudut nilai. Yang berpengaruh itu ternyata bisa juga menjadi negatif. Nah ya, tapi yang memang itu selalu susah ya, karena kemudian yang kita sebut itu negatif, kemudian mereka sebut itu tradisi mereka, misalnya gitu kan ya. Tapi kita menerimanya sebagai bukan, sekarang tuh saya sulit menyebut negatif positif itu, karena hampir segala hal sebenarnya bisa dinilai sebagai negatif positif.
saya lebih cenderung melihat desirable atau tidak gitu kan ya. Kita kehendaki, kita idealkan atau tidak gitu kan. Tapi kalau kayak gitu tuh masalahnya kan bukan hanya di Malang itu. Semakin interaksi itu seperti itu semakin ketat dan skopnya semakin global, ya praktis kita dipengaruhi apapun juga, dan itu tidak selalu pengaruh itu desirable gitu. Itu tuh saya kira akhirnya sih soal kebijakan setempat ya, itu memang kemudian bisa di kayak judi dan sebagainya itu ya, itu akhirnya kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang harus disepakati bersama. Tapi itu bagian dari kebijakan pemerintah sih. Harusnya gitu. Kalau memang, terutama kalau sudah menjadi sangat eksesif. Ya. Itu harus menjadi kebijakan pemerintah setempat ya. Itu harus kaitannya dengan aturan, dengan kata lain. Ya begitu. Tapi kayak gitu tuh kan sekarang interaksi seperti itu benar-benar udah sedunia ya, tidak bisa dihindarkan. Dan segala kelompok ya apa ya, selalu bisa membawa, karena setiap kebudayaan itu kan tidak semuanya desirable untuk pihak-pihak yang lain. Maka selalu saja ada benturan, ada kebiasaan-kebiasaan yang oleh si kelompok itu dianggap sebagai sudah biasa, bahkan harusnya seperti itu gitu. Termasuk soal haram halal kan sama juga itu gitu kan ya. Kebiasaan makan babi dan sebagainya gitu kan ya, sama juga. Kalau di kelompok-kelompok itu makin besar yang makan babi, ya kelompok yang misalnya yang muslim, ya itu entah toleransinya sebatas apa atau ada aturan. Saya tuh ingat ya, dulu, sekarang saya nggak tahu gimana, tapi di London itu kan jelas, itu kalau di Eropa kan Inggris itu salah satu negara yang paling awal mempersoalkan soal toleransi seberapa jauh dan sebagainya gitu kan. Jadi memang ada restoran-restoran yang dengan jelas pakai pelang halal gitu. Itu untuk meng-cater, untuk memenuhi kebutuhan para pendatang yang memang tidak makan babi. Itu untuk untuk menjaga integritas mereka. Nah sekarang saya memang tidak tahu apakah di Eropa itu ketika imigran dari Timur Tengah semakin banyak dan menimbulkan gesekan-gesekan yang serius, saya kira ya seperti yang dilakukan di Perancis misalnya, itu urusannya urusan aturan. Kalau nggak boleh pakai jilbab, maka simbol-simbol agama yang lain pun nggak boleh dipakai gitu loh, di sekolah. Gitu loh. Itu kan urusannya aturan gitu pada akhirnya. Bukan hanya soal toleransi suka-suka setiap orang gitu. Itu yang saya maksud kebijakan. Itu mah regulasi gitu. Ya, gitu Mas Timo. Terima kasih Prof. Bambang atas tanggapannya. Ini ada penanya selanjutnya Pak Budi Hendrato ya, Pak Budi Hendrato. Saya persilahkan untuk bertanya secara langsung. Mana? Masih di-mute Pak. Itu Pak Oswald. Halo, selamat malam. Oh, siapa nih? Pak Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih Profesor Bambang sudah menjelaskan Pak lebar mengenai kultur. Saya ingin menanyakan Profesor, dalam penjelasannya tadi saya menangkap kalau dalam budaya itu
kemungkinan bisa terjadi interaksi antara satu budaya dengan budaya yang lain. Nah, itu apakah mungkin kita mulai memasukkan konflik itu sebagai bagian dari sistem kebudayaan tersebut? Dengan catatan masing-masing kebudayaan itu juga mempunyai rekam jejak masa lalu. Nah, kita tentu mengetahui peran lembaga-lembaga yang ada, baik itu yang tradisional maupun yang modern, itu apakah bisa ya memungkinkan untuk membuat semacam refleksi, lalu kita bisa memproyeksikan polisi-polisi apa yang bisa dilakukan. Begitu, Profesor. Terima kasih. Oh ya, Pak Budi. Kalau ya bisa dalam arti kalau si konfliknya sudah terjadi. Jadi kalau interaksi kultural itu ternyata telah menimbulkan konflik, apa namanya, dulu Dayak dengan Madura, terus apa lagi gitu ya. Kalau konfliknya tuh jelas-jelas juga urusannya bukan hanya politis gitu ya, tapi memang menyangkut juga akar-akar kultural, dan apalagi itu konfliknya sudah terjadi, saya kira bahkan harus oleh lembaga diperhitungkan untuk ke depannya. Gitu. Nah, tapi yang saya maksud tuh interaksi antar budaya tuh memang tidak selalu juga saya tahu tentu bisa conflicting tadi kaitannya dengan pertanyaan Mas Denny sama Pak Budi. Itu memang bisa conflicting, tapi tidak selalu begitu kan. Pinjam meminjam, saling menginspirasi itu bisa terjadi begitu saja, seperti bagaimana bahasa-bahasa diserap gitu. Bagaimana dalam bahasa Indonesia begitu banyak bahasa Arab gitu kan ya. Kita gunakan kata-kata Arab, kita gunakan. Itu kan ya smooth aja gitu dalam perjalanannya karena kita butuh, atau kalau sekarang misalnya kata-kata bahasa Inggris yang kita serap, atau kata-kata dari bahasa daerah, dari bahasa Jawa banyak sekali ya, mengunduh segala macam itu kita serap, tapi smooth kan, tidak selalu harus dilihat sebagai sesuatu yang conflicting gitu ya. Saya paham ya, apa namanya, lama sekali teori konflik itu disenangi orang karena selalu bisa melihat potensi konflik. Tapi saya kira kan bukan satu-satunya cara melihat gitu. Nah, tapi kalau memang itu terjadi, sekali lagi, kalau bentuk-bentuk conflicting itu akhirnya terjadi, ya itu tentu harus menjadi inspirasi untuk kebijakan-kebijakan politis oleh ya pihak pemerintah sih gitu. Gitu. Tapi poin saya sekali lagi tadi bahwa interaksi kultural tuh sebenarnya faktanya juga tidak selalu conflicting. Maka saya tadi cenderung menyebutnya ekses kayak gitu ya, ekses. Dan semakin ke sini sebenarnya juga kalau sudut pandang kita tuh juga lebih terbuka gimana. Saya kira kita akan menemukan bahwa pengaruh saling mempengaruhi itu terjadi dan sesuatu yang smooth saja gitu ya. Bahasa Indonesia itu sebenarnya contoh menarik sekali pertemuan budaya yang luar biasa karena dia menyerap dari sebagian dari bahasa Sanskerta, sebagian dari bahasa Arab, sebagian lain dari bahasa Portugis gitu kan. Ya, istilah gereja, meja, sebagainya itu kan bahasa Portugis. Hampir segala bahasa kita serap dalam bahasa Indonesia itu. Itu satu contoh yang menarik yang tidak selalu harus dilihat dari sisi conflicting maupun hegemonik. Gitu. Oke. Terima kasih Prof atas tanggapannya. Sekarang kita menuju ke Pak Oswald ya, Oswald Tampu Bolon. Saya persilahkan untuk menanyakan secara langsung. Terima kasih Prof.
terus terang aja aku terpukau penjelasan Profesor tadi mengenai budaya dan agama. Mungkin karena nulis saya kurang, jadi saya menganggap itu baru semua dan menurut saya bagus banget, Dok. Terus lebih tertarik lagi saya waktu Profesor bikin kesimpulan dalam pergeseran itu tadi. Saya kira pergeseran inilah yang kita inginkan bersama, sehingga konflik-konflik yang ada akan tereliminir dengan sendirinya. Terus saya teringat dulu waktu saya SD, Pak, dulu masih SR, Pak. Dulu ada pelajaran budi pekerti, ada perilaku dinilai dulu di rapot. Sekarang ini nggak ada lagi. Terus pada zaman Orde Baru ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Dengan ini saya menantang Prof. Bapak, Profesor bisa bikin nggak atau bikin kurikulum bagaimana supaya gagasan Bapak mengenai pergeseran tadi bisa direalisasikan sejak dari pendidikan SD sampai perguruan tinggi, sehingga kita harapkan bahwa negara kita ini akan bebas dari konflik-konflik baik agama maupun budaya. Mohon arahannya, Prof. Kasih. Terima kasih, Pak Suat. Ya, sebetulnya kalau pada level perguruan tinggi, kami karena saya mengajar di Universitas Parahyangan sudah mempraktekannya sudah dari tahun 2000-an-nya. Tapi levelnya memang di level perguruan tinggi. Itu semua omongan-omongan seperti yang saya uraikan tadi itu masuk di dalam mata kuliah umum ya. Mata kuliah umum. Zaman dulu tuh MKDU, sekarang disebutnya MKU gitu. Nah, dan itu bukan hanya sekedar mata kuliah di kelas sih. Tapi juga ada dalam rupa ini ya, seperti lokakarya namanya geladi. Jadi ada 3 geladi kami itu ya. Geladi hominisasi, geladi humanisasi, dan geladi divinisasi. Itu terus-menerus menggali persoalan-persoalan manusia dari berbagai perspektif. Seperti itu. Dan ujungnya itu geladi divinisasi adalah yang tadi saya uraikan, pergeseran itu persis, pergeseran itu dengan bagaimana konsekuensinya kalau kita menggeser itu gitu ya, dari epistemologis ke estetis tadi, ke value itu, dan dengan segala contohnya, karena ini semacam lokakarya, jadi ada praktik-praktik yang dilakukan oleh mahasiswa, ada tugas-tugas yang dilakukan oleh mahasiswa, macam-macam. Kami punya banyak modul untuk itu, karena sudah dimulai. Kalau sekarang 2021 berarti sudah 21 tahun itu kami lakukan. Artinya termasuk di dalamnya ada interkulturalisme, di dalamnya ada pergeseran paradigma dalam hal agama, tapi juga estetika, itu estetika secara khusus, estetika dalam arti luas, dalam artinya pendidikan seni. Untuk seluruh mahasiswa, entah mereka tuh dari jurusan teknik sipil, teknik industri, apapun mereka harus belajar mengapa seni itu penting gitu. Nah, karena itu yang sangat lemah di Indonesia. Di Indonesia tuh seni ada dari sejak kecil, tapi itu hanya seni dalam arti keterampilan ya. Padahal yang dibutuhkan tuh bukan hanya keterampilan bermain gitar, bernyanyi atau memainkan gamelan, sebenarnya bukan itu, tapi melatih apresiasi mengapa novel tertentu itu dianggap bermutu, mengapa musik tertentu itu dianggap berbobot, dan seterusnya. Bagaimana ujung-ujungnya nanti bahwa seni itu adalah bahasa jiwa yang terdalam, seperti itu, karena jiwa itu punya bahasanya sendiri yang tidak bisa diungkapkan secara ilmiah atau apa gitu. Padahal dunia pendidikan tuh umumnya sekarang gimana pun juga berfokusnya itu pada skill juga gitu, susahnya dia. Nah, skill itu kan pertukangan. Akibatnya karakter, meskipun selalu disebut-sebut pendidikan karakter, tapi karakter dalam arti mengembangkan bahasa jiwa.
itu kami menganggapnya penting. Terus jadi kalau di Unpar pendeknya memang kami sudah lakukan karena kami sadar itu. Hanya kalau pada skop yang lebih besar, pada tingkat dasar sampai dari tingkat dasar gitu, wah itu memang ideal sekali tuh. Nggak tahu bagaimana itu. Karena sekarang Menteri Pendidikannya arahnya lebih ke ini ya, juga apa namanya, kaitan antara siap kerja ya, pendidikan itu ke siap kerja, sehingga ya oke lah, ada bagusnya, cuman sebetulnya itu juga lagi-lagi penyempitan sih sebenarnya. Itu Mas Wal, ideal sih memang kalau bisa dari bawah sekali. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Bambang atas tanggapannya. Dan penanya berikutnya ada Pak Paulus Larat Mase ya. Pada Pak Paulus saya berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Monggo Pak Paulus. Malam Prof. Malam. Ya Prof, saya mohon maaf saya baru join di menit-menit terakhir karena saya baru pulang. Tapi sepintas saya mengikuti mungkin konklusi dari pemaparan materi Prof, luar biasa. Saya punya pertanyaan mungkin berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh para penanya dulu, terlebih dulu tadi. Multikulturalisme jika dihubungkan dengan dogmatis, epistemologis, dan aksiologis estetis, berhubungan dengan adopsi kultur dari luar yang seakan-akan mengeliminasi kultur kita sendiri. Seakan-akan kultur kita itu tidak update lagi begitu. Kultur kita dianggap mungkin tidak bernuansa eskatologis, tidak menjanjikan surga begitu. Ya bagi saya inilah distorsi dari pengaruh-pengaruh menerima kultur dari luar tanpa penyaringan. Bagaimana kultur kita itu diakui sebagai sesuatu yang memiliki nilai estetika atau juga mungkin juga memiliki nilai-nilai yang bermakna eskatologis bagi kehidupan yang tadi Prof katakan, ya inilah aksiologis dari fenomena-fenomena kehidupan kultur kita. Begitu. Jadi pertanyaan saya adalah apakah dengan demikian kita mudah untuk meninggalkan kultur kita dan mengadopsi itu lalu menganggap bahwa kultur kita tidak sesuai dan hanya kultur luar yang bisa mengantar kita untuk masuk kepada pemahaman-pemahaman surga nanti misalnya setelah kehidupan ini. Mungkin itu pertanyaan saya Prof, bisa dipahami mungkin. Oke, bisa. Terima kasih Prof. Prof. Ya sebetulnya itu pertama kita perlu merenungkan juga agama-agama kita, karena agama kita pun dari luar ya, Islam bagaimanapun dari dunia Timur Tengah, Arab, kekristenan dari dunia Barat, gitu kan ya. Ya bahkan Hinduisme pun dari India, meskipun tentu coraknya kemudian disesuaikan dengan ala kita. Kalau kita bicara eskatologis, memang saya kira kaitannya dengan agama. Dalam arti kepercayaan yang mana yang menjamin misalnya kita selamat sudah di dunia ini kan. Ya sekarang faktanya kita mengadopsi
agama-agama arus besar mainstream yang boleh dikatakan dari luar sebenarnya itu. Dari sudut itu, ya kita perlu merenungkan kembali. Saya kebetulan sedang apa namanya, beberapa waktu lalu tuh bertemu juga dengan orang-orang yang mencoba menggali kepercayaan. Orang-orang ini sebetulnya ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Tapi mereka orang-orang yang terpesona pada kepercayaan lokal, kepercayaan lokal, khususnya si Sunda karena teman-teman saya di Jawa Barat, yang setelah mereka dalami, kebetulan mereka ini seniman, kebetulan para seniman, jadi mereka memang mau mencari inspirasi dari kultur lokal setempat gitu, dan dalam rangka itu menggali-gali kepercayaan lokal. Dan ternyata luar biasa mendalam sebenarnya. Hanya ya bentuknya memang bukan bentuk dogma yang sudah menjadi sedemikian bagus seperti agama-agama besar ya. Tapi lebih apa ya, prinsip-prinsip yang kemudian diturun-temurunkan, kemudian dihayati saja oleh masyarakat. Tapi itu bisa mendalam. Jadi ada, dan ironisnya begini, anak-anak itu yang mencoba menggali, sebutlah kearifan lokal, klisenya gitu ya, itu tuh justru anak-anak yang dulu sudah malang melintang di luar, gitu ya. Mereka studi di luar negeri, gitu. Justru mereka ini yang merasa, justru karena sudah dari luar, itu yang sebenarnya yang saya maksud, jalan berputar melalui yang lain itu, kan memang itu terjadi. Justru anak-anak yang dulu sempat studi di luar dan berkiprah dalam seni mereka di luar, itu akhirnya merasa ada kebutuhan menggali sendiri khasanah lokal gitu. Dan mereka menemukan sebenarnya sangat dalam kalau saja ada yang membantu mengartikulasikan itu dalam bentuk wacana yang canggih untuk zaman sekarang ya, ini seringkali soal reartikulasinya tuh Pak Paulus ya. Ya ibaratnya kasarnya orang-orang kepercayaan macam itu kan hidupnya di desa, sementara orang-orang desa itu sendiri seringkali tidak mampu membahasakan secara cukup ini ya, kecuali dikorek-korek kayak gitu ya, dikorek-korek lantas dibantu dirumuskan. Nah itu baru muncul, tapi mereka sendiri biasanya nggak cukup mampu mengartikulasikan secara memadai. Nah itu sebetulnya yang dibutuhkan orang-orang yang mampu mereartikulasi. Kalau saya tadi bilang mempercanggih, yang harus kita lakukan adalah mempercanggih kekayaan lokal kita, sebetulnya antara lain itu maksudnya. Orang-orang yang dibutuhkan, orang-orang yang mampu mengemas, membahasakan ulang kedalaman-kedalaman khasanah tradisi kita. Jadi bukan hanya menolak arus dari luar, tapi juga mempercanggih, mengangkat apa yang kita punya gitu ke level global. Dan dalam rangka ke level global itu, yaitu tadi kemasannya harus bagus. Kalau ini sesuatu yang bersifat filosofis, pembahasaan wacana filosofisnya harus canggih gitu ya. Saya sendiri suatu kali memang betul-betul tertantang ketika ada satu periode saya bolak-balik, karena saya punya circle teman-teman filosof di Denmark ya, Copenhagen. Saya cukup rutin bolak-balik ke sana. Akhirnya dari suasana terus-menerus berdiskusi gitu, kan setiap tahun kami mesti membawakan makalah tertentu, riset kami. Nah, setelah saya mengukur suhu lumayan gitu, mereka tuh kayak apa, ada saatnya tiba-tiba saya merasa harus menggali
khasanah di Indonesia sendiri. Tapi itu saya sadar betul bagaimana membahasakan, misalnya karena saya Jawa, saya ambil misalnya bahwa epistemologi Jawa itu tidak berpusat pada rasionalitas, tapi pada rasa, rasa. Tapi bagaimana itu dibahasakan ya, agak setengah mati saya. Bagaimana dibahasakan secara sophisticated ya, inspirasi-inspirasi mengenai konsep rasa itu apa. Ya, saya gali dari segala buku, segala literatur, tapi terasa sekali bagaimana mengemas itu sampai orang-orang itu nanti merasa bahwa itu tuh canggih gitu loh, gitu kan ya. Berbeda dari Barat, tapi itu tuh canggih gitu. Dan ya berhasil. Tapi ini saya sadar betul ini soal bagaimana mengemasnya itu loh, mewacanakannya sedemikian sampai masuk dalam alam berpikir mereka dan mereka melihat, wah, dan reaksinya bagus sekali. Dan mereka bahkan bilang, loh ini yang dibutuhkan ini. Sebenarnya filsafat Barat itu sebetulnya harus di counter oleh filsafat macam ini dan seterusnya lah ya. Nah sebetulnya itu terjadi dan sebetulnya barangkali tantangan kita tuh itu ya. Jadi kalau saya nggak tahu apa Pak Paulus Kristiani atau tidak. Ya, Prof, mungkin saya menangkap sedikit seperti ini. Keluarga saya itu sangat ya, ada Muslim, ada Kristen, ada Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dalam keluarga saya. Tetapi ada moyang saya yang sampai saat ini dia hidup dengan tidak beragama. Tapi pemahaman tentang konsep hidup yang sangat harmoni. Yang ketika orang menganggap diri beragama dan kita melihat kehidupan pribadinya, moyang-moyang saya yang masih hidup ini, yang tidak beragama, dia sangat agamis menurut saya. Ya. Pemahaman tentang kebenaran, kebaikan yang memiliki nilai-nilai universal itu berlaku untuk nilai semua agama. Tetapi yang justru kita yang beragama ini tak jarang mendistorsi nilai-nilai itu yang sebenarnya tadi mungkin Prof katakan itu. Dia tidak mampu mengartikulasikan dalam konsep bahasa yang tepat mungkin. Saya sendiri tidak tahu. Tetapi bagi saya kearifan lokal yang para ilmuwan perlu meneliti dan mengartikulasikan dalam konsep-konsep ilmiah yang mungkin tepat untuk saya pikir Sirkes luar biasa. Saya memang berapa kali baru ikut, tetapi terima kasih memberikan pelajaran yang sangat luar biasa untuk pluralisme, kehidupan beragam, dan memberikan pengetahuan yang gratis buat kami yang di kampung-kampung ini. Saya kebetulan di Papua, Prof. Ya, terima kasih banyak atas pemahaman ini, dan saya berpikir bahwa penjelasan Prof yang luar biasa ini perlu ditularkan buat kami-kami yang di kampung-kampung ini supaya kami hidup rukun, dan kami di kampung betul-betul hidup rukun dan damai, dan semoga mereka yang tidak beragama ini pun ya menularkan itu buat kita semua yang tak jarang cerdas, pintar, konsep-konsep yang rasional, tapi juga kita tidak akur dalam multikulturalisme kita. Terima kasih, Prof. Ya, amin, Pak Paulus. Terima kasih Prof atas tanggapannya. Jadi saya berpikir mungkin salah satu persanggihan itu selain dalam bidang keilmuan mungkin kayak jejamuan itu ya Prof, disaintifikasi, kemudian dibungkus dengan bagus, kemudian diekspor ke luar negeri laku gitu ya Prof. Ya gitu. Termasuk juga akupuntur dan lain-lain, termasuk berarti kan soal dalam hal ini meminjam bahasa medis itu juga tidak terelakkan gitu ya Prof. Ya. Ada banyak tuh. Kita masuk ke penanya berikutnya. Saya silakan pada Pak Agus Hartono untuk pertanyaan secara langsung. Monggo Pak Agus. Ya,
Terima kasih. Selamat malam, Prof. Bambang. Mas Agus, apa kabar? Ya, sudah lama di Bandung pernah. Ya, Prof. Ini saya mengutip waktu itu ada Prof. Magnis Suseno itu membahas mengenai Pancasila itu salah satu poinnya yang saya lihat perhatikan itu adalah ada pemikir tak tahu siapa Muhammad Hatta atau siapa itu. Poin penting yang di Pancasila 5 sila itu adalah sila yang kedua, kemanusiaan. Jadi keempat poin yang selanjutnya itu harusnya atau menjadi suatu, artinya sila kedua itu menjadi ujung tombak dari sila-sila yang lain. Kalau berdiri sendiri-sendiri akhirnya menjadi distorsi atau sesuatu yang bersifat itulah kurang. Misalnya sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Kita banyak agama, tetapi sejauh mana agama-agama itu menghasilkan kemanusiaan sejati yang adil dan beradab, dan peradaban itu menjadi peradaban yang betul-betul indah, benar dan baik gitu. Nah, terkait dengan yang lain-lain kan kita melihat perwakilan rakyat itu, musyawarah perwakilan itu toh kalau tidak ada menghasilkan kemanusiaan yang adil dan beradab, hanya sifatnya hanya politis saja, dan seringkali menjadi semangat filosofi Honocoroko itu menjadi mengumumkan. Saya merasa mengklaim diri saya itu ada utusan, jadi saya harus berebut dengan yang lain. Mau gontok-gontokan, mau sampai mati pun kita berjuang untuk itu. Nah, terkait dengan keadilan sosial pun kita tidak mungkin lah secara ideal kita tuh sampai manusia semua masyarakat Indonesia itu betul-betul adil semua. Ada orang yang mersurvei bahwa di dalam dunia ini sebetulnya orang yang pintar intelektual itu ada 10%. Yang orang kaya pun sedikit, 10% aja. Dan dari situ kita bagaimana membina mereka yang sedikit itu menjadi menciptakan suatu kemanusiaan yang sejati, yang adil dan beradab. Dan terkait dengan Prof, artinya ini hanya kedua, negara itu terbentuk dari budaya, ekonomi, dan politik. Kalau negara itu menekankan politik, ekonomi ini hancur, budaya tidak terselami. Tapi kalau ekonomi yang dimajukan, ditonjolkan, politiknya kurang bagus, budaya juga tidak terdalami. Tetapi saya melihat banyak budaya-budaya yang sudah ratusan tahun itu yang begitu kuat, itu yang mempengaruhi akhirnya di atasnya ada ekonomi dan politik menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, mungkin Prof bisa mengkonfirmasikan, memberi suatu ulasan bagaimana menurut Prof. Ya, tentu kalau saya teringat Prof, waktu saya sekolah dulu itu saya pernah mendapat tugas untuk membaca karya sastra Asrosani, Saleh Aswan maupun Sultan Takdir Al-Sabana. Tapi di masa-masa sekarang pendidikan sepertinya sudah lebih arahnya bagaimana kita nanti siap kerja atau banyak informasi yang harus ditanamkan di murid-murid. Jadi seperti tong sampah itu aja. Terima kasih. Ya. Oke, sedikit komentar atas barusan saya kemudian sekelebat melihat di chat. Apakah filsafat Jawa yang tadi saya uraikan itu lantas berarti kurang sophisticated? Bukan, beda vokabulari, beda moda ungkap ya. Bagaimanapun juga filsafat Jawa itu munculnya dalam bentuk, bukan dalam bentuk wacana filsafat dalam arti yang rigoris seperti di Barat. Kan munculnya dalam tembang-tembang, dalam serat-serat, ya macam itulah, terselubung juga dalam dalam babat dan sebagainya, dalam wayang. Jadi bentuknya berbeda, bukan tidak sophisticated, bisa sophisticated tapi gimana ya, puisi dan bahasa disertasi misalnya itu kan beda ya. Puisi itu sangat bernilai, tembang itu sangat bernilai dan penting, tapi akan berbeda sosoknya dengan bahasa disertasi.
misalnya gitu. Nah, bahasa filsafat itu di dunia barat ya memang modelnya ya bahasa ilmiah disertasi gitu. Ini soal genre atau sebenarnya yang lebih tepat soal language game, soal moda ekspresi yang memang berbeda. Itu aja. Jadi mempercanggih itu maksudnya kalau diwacanakan ke dalam model bahasa yang prosaik, filosofis ala barat itu bagaimana? Nah, Mas Agus, soal ini ya, kalau Pancasila, ya memang logisnya dan saya kira kekuatannya sebetulnya adalah bahwa semua sila itu harus dipahami dalam korelasi dengan sila-sila yang lain tanpa kecuali gitu kan. Jadi bahkan kemanusiaan pun harus kemanusiaan sila kedua, kemanusiaan itu di negara-negara maju, khususnya Barat, itu sudah selalu sejak Renaissance itu menjadi tekanan berat ya. Sejak Renaissance menjadi tekanan berat karena ada humanisme. Cuman ini humanisme yang tidak harus dikaitkan dengan dunia religius sih masalahnya. Gitu ya, dan makanya kemudian hari berkembang menjadi humanisme yang cenderung sekular gitu. Nah, kemanusiaan juga sila kedua itu bisa saja jadinya begitu. Yang khas pada Pancasila adalah boleh dikaitkan dengan harus dipahami dalam kaitannya dengan posisi kita sebagai ciptaan Tuhan dan seterusnya sampai dengan sila-sila ketiga, keempat, kelima dalam kaitan dengan politik, dengan keadilan sosial dan sebagainya. Itu setiap sila harus dipahami dari sudut sila yang lain. Tapi bahwa sila kemanusiaan itu adalah sila yang paling penting untuk memoderasi kecenderungan yang tadi Mas Agus sudah uraikan sebenarnya. Kalau terlalu berat ke politisnya dia gimana, kalau berat ke ekonomisnya dia gimana. Semuanya harus dimoderasi, harus dibikin menjadi relevan, dijaga tidak menjadi terlalu ekstrim ke kiri kanan dan sebagainya oleh sila kemanusiaan. Kalau dalam arti itu ya oke sih. Termasuk kehidupan beragama kalau tanpa tidak dimoderasi oleh sikap perikemanusiaan yang menjadi ngawur juga sih. Ya kan agama menjadi sumber kekerasan lama-lama gitu. Dan itu terjadi. Nah gitu ya, atas nama Tuhan seakan-akan nyawa manusia menjadi bisa dikorbankan apapun juga gitu demi Tuhan. Tapi itu kan absurd, ya, itu konyol. Terus dari sudut itu bahwa sila kedua itu harusnya memoderasi pengertian-pengertian kita supaya tidak menjadi terlalu ekstrim sana sini. Itu saya setuju. Lalu apa tadi? Yang saya ingat cuma itu sih. Ada yang kedua sih sebenarnya tadi. Tapi saya kira cukup dulu deh itu. Oh ini udah jam 9:05 juga. Ya terima kasih Prof atas tanggapannya. Ini masih ada 3 penanya, apa saya kumpulkan aja Prof pertanyaan ya, boleh, supaya boleh. bisa dijawab langsung dengan cepat. Boleh. Saya silakan Pak Mapus untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Monggo Pak Mapus. Terima kasih. Pertanyaan Mas Nurudin. Selamat malam Prof Bambang. Malam Mas Markus. Iya, saya tadi menyimak dari diskusi Pak Bambang ya kan ada jiwa mempunyai bahasa sendiri yang tidak diungkapkan secara ilmiah Pak. Ini saya tertarik Pak dari situ karena ilmiah ini maksudnya science atau bagaimana, karena kata-kata Prof tadi membuat saya menjadi menelusuri lebih dalam tuh. Apakah yang dimaksud ini dari nalar pikiran, lalu kita bisa mengungkapkannya secara ilmiah lewat membaca proses-proses kognitif misalnya seperti itu, atau
mengeksplorasi kapan atau apa gitu, masa tidak bisa kita ungkap, atau mungkin ada moda ungkap yang bagaimana misalnya ada satu bentuk tindakan atau misalnya orang jatuh cinta atau bagaimana bisa masuk jiwa itu loh. Jadi bahasa jiwa itu bagaimana kita mengungkap, karena dari sini aksinya itu muncul biasanya dari penafsiran, persepsi, kepercayaan, ideologi, agama, dan lain-lain. Begitu Prof. Terima kasih. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Markus. Saya beranjak ke penanya selanjutnya, Pak Sidi Guna. Saya persilakan untuk bertanya. Masih di-mute, Pak. Hostnya nggak alert. Oke. Makasih Mas Nurudin. Selamat malam Prof. Bambang. Ya, yang Prof. Bambang ungkapkan tadi ketika di Copenhagen, ini sepertinya persis seperti masalah yang sedang saya hadapi di penelitian disertasi saya, Prof. Jadi, problem saya memang di moda ungkap yang tadi Prof. sampaikan. Dari penelitian saya terkait dialektika feng shui dan arsitektur, saya melihatnya begini, Prof. Bahwa Barat dengan penekanannya kalau dia saintifik itu seolah-olah itu bagus dan benar. Nah, tapi ketika saya meneliti lebih dalam terkait ilmu pengetahuan dari kita, apakah Jawa, Sunda, dan sebagainya, atau Feng Shui di China sendiri, mereka tidak menyebut ilmu pengetahuan ini sebagai sains, tapi mereka menyebutnya sebagai art, gitu ya. Makanya ada Chinese Five Art, salah satunya Feng Shui atau akupuntur. Mereka tidak menyebut dia sebagai science of Feng Shui, tapi art of Feng Shui. Bahkan termasuk ilmu perangnya, mereka tidak menyebutnya sebagai science of war, tapi menyebutnya sebagai art of war, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita melihat basic lahirnya sains, kalau kita meneliti lebih dalam, ini kan karena memang based on Aristotelian logic, kemudian sampai ke logiknya Hegel, gitu ya. Nah, kalau kita tidak mengikuti logik yang versi mereka, lalu ada sampel bahwa ilmu kita jadi pseudoscience, gitu. Nah, ya sebetulnya oke-oke aja barangkali ya, Prof, kalau memang labelnya pseudoscience. Tapi kalau misalnya ilmu kita yang kalau memang bisa kita ungkapkan dengan cara yang lebih baik, barangkali sebetulnya ilmu kita bisa lepas dari stempel apakah itu klinik atau pseudoscience dan sebagainya, gitu. Jadi saya melihatnya bisa jadi memang karena dasar berpikirnya versi Barat itu based on logic thinking atau formal thinking, kemudian Eastern thinking di stempel sebagai informal thinking atau correlative thinking. Nah, yang jadi permasalahan, sebagian dari kita menganggap kalau logic thinking itu benar, kalau formal thinking itu benar, kalau informal nggak pas nih untuk penelitian formal semacam disertasi. Nah, itu sih Prof kegalauan saya. Jadi mudah-mudahan saya boleh mendapatkan sharing Prof yang di Copenhagen itu supaya saya bisa lebih mudah gitu ya untuk menemukan moda ungkap dari penelitian saya. Demikian Prof Bambang, makasih. Terima kasih Pak Sidi. Saya ke penanya terakhir Pak Semi. Silahkan sampaikan pertanyaan secara langsung. Ya,
Terima kasih Mas Nuruddin. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Prof. Bambang, yang saya pikir luar biasa. Banyak sekali yang saya perlu pelajari. Saya berdiri atau bermula dari posisi saya. Kalau di dalam teologi agama-agama, saya posisi eksklusivisme. Ya, jadi pertanyaan saya di sini melihat paparan Prof. Bambang, bagaimana posisi saya sebagai sebagai umat Kristen yang harus menyebarkan atau menyampaikan amanat agung. Karena saya secara pribadi, nah tadi dalam penjelasan tadi saya sedang melihat bagaimana kalau saya sebagai gereja di tengah-tengah budaya seperti saat ini. Nah, jadi bagaimana saya sebagai gereja menyampaikan amanat agung? Karena saya percaya bahwa berita Injil ini adalah berita yang bukan hanya masalah iman, tapi juga berdampak pada budaya bagi saya. Dan saya mengambil pandangan tipologi dari Richard Niebuhr mengenai hubungan antara Kristus dengan budaya. Saya percaya bahwa Kristus itu mentransformasi budaya. Nah, melihat dari penjelasan Bapak, bagaimana saya menyampaikan amanat agung? Memang ada yang membedakan antara ortodoksi dan ortopraksi. Kalau saya tidak bisa dipisahkan antara ortodoksi dan ortopraksi. Jadi menurut Bapak, bagaimana saya sebagai gereja menyampaikan amanat agung, melihat situasi dan multikultural yang saat ini kita ada di dalamnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, ya, pertanyaan-pertanyaan yang penting sih memang. Jadi untuk Markus, apa sih maksudnya, apa jiwa itu punya moda ungkap sendiri? Tentu jiwa mengungkapkan diri hampir dalam segala hal ya. Kalau kita sebut secara generik jiwa manusia, tentu dia juga mengungkapkan antara lain di dalam sains, di dalam teknologi, di dalam apa, karena itu semua ungkapan hasrat dari jiwa juga. Apalagi kalau imajinasi itu termasuk jiwa juga. Jadi masalahnya memang tergantung pada bagaimana itu jiwa itu dipahami kali ya, dilihat sebagai apa jiwa. Tapi saya tadi masih berpegang pada antara body, mind, and soul. Soul itu saya anggap lebih spesifik dari sekedar pikiran. Dan soul itu sebenarnya kita juga sampai hari ini bahkan sains sendiri juga tidak tahu, masih sangat tidak pasti buat mereka. Soul itu di satu pihak exist, ada tentu saja bahkan bagian intim, bagian paling intim dalam hidup manusia. Tapi justru karena barangkali paling dalam, sehingga sains belum sampai bagaimana mau membahasakan itu sebagai apa. Kita menyebutnya, saya bahasa Indonesia pun banyak gitu ya, nyawa, jiwa, hati, ya macam itulah. Dan itu tuh konsep yang antara jelas nggak jelas. Nah, sains pun baru masuki ranah itu lewat neuroscience dan sebagainya, yaitu melewat, sekarang isunya baru sampai ke kesadaran. Otak diotak-atik terus dan terus sampai sekarang salah satu problem yang mendalam di balik persoalan otak adalah kesadaran. Nah, apakah sesudah kesadaran itu jiwa atau tapi apa itu jiwa? Kesadaran aja membingungkan gitu secara ilmiah. Nah, oke. Tapi intinya kalau melihat tradisi, apalagi kalau mengingat omongan Blaise Pascal bahwa jiwa itu mempunyai jalur sendiri ya, dia memahami sesuatu yang bahkan nalar tidak bisa paham gitu. Nah, kayak gitu. Tapi selama ini bagaimanapun jalur yang akhirnya dibentuk oleh jiwa itu dua, seni dan ritual. Dan dulu di era pramodern bahkan itu menyatu ya, ritual itu adalah seni. Gitu, hanya di era modern kemudian terpisah, seni menjadi wilayah otonom tersendiri. Tapi pada hakikatnya bahasa yang paling direct gitu
dari jiwa atau hati itu memang bentuk-bentuk seni dan bentuk-bentuk ritual ya. Bahwa itu bisa kemudian dianalisis secara ilmiah ya bisa. Tapi pola ungkap itu kan beda ya. Oke, lalu Pak Sidi itu saya kira memang dasar yang berbeda ya Pak Sidi ya. Dan dalam hal ini hegemoni ada. Jadi seakan-akan karena sains yang sudah menjadi begitu dominan dan dikembangkannya tuh di dunia barat. Meskipun asal muasalnya kita tahu bukan hanya dari barat ya, dari segala penjuru dunia. Sebetulnya sains itu kalau dari asal muasalnya kan World Heritage ya, warisan dunia karena segala pihak ikut membantu membangun itu. Hanya sejak Renaissance memang boleh buat jalur Yunani dan akhirnya dikembangkan di dunia barat itu menyebabkan sains itu sangat bersandar pada logika formal ya. Itu boleh buat dan celakanya akibat ini kecelakaan sejarah juga akibat kolonialisme yang menjajah seluruh dunia. Sistem kurikulum jadi semua jadi sama juga di seluruh dunia dan jadi sangat dominan. Kalau saja dulu yang menjajah itu China, itu lain loh. Semua akan dianggap sebagai seni, semua akan dianggap sebagai seni gitu. Itu bukan sebagai sains dengan segala konsekuensi yang bisa berbeda. Nah ini memang ada kaitan dengan hegemoni dan kaitan dengan kecelakaan sejarah. Ya kita mesti terampil memainkan bahasa atau vokabulari yang beredar, menunggangi vokabulari yang beredar, tapi dengan isi yang berbeda gitu. Kira-kira kayak gitu. Kalau Pak Semi, ya memang itu problem. Tapi saya kira bagaimana menyebarkan amanat agung, ya itu problem. Tapi saya kira itu tergantung pada Anda memahami yang namanya Kristus itu sebagai apa, gitu kan? Kalau Kristus itu yang dilihat lebih apanya ya, lebih nilai juga, lebih nilai kasih sayang, solidaritas terhadap mereka yang tersisih dan sebagainya, bukan sebagai sosok Kristusnya gitu, tapi sebagai value yang mesti disebarkan. Maka ini soal paradigmatik juga. Dulu tuh misi, zending dan sebagainya itu, pendeknya evangelisasi itu kesannya menyebarkan atau bahkan memasukkan Kristus ke dalam budaya. Dan dengan cara itu Kristus mengubah kebudayaan itu. Barangkali nggak tahu, tapi ini harus tafsir ulang teologis. Bukankah bisa juga begini ya? Kita bukan mencekokkan dan mengenalkan Kristus ke suatu budaya, tapi mencari Kristus yang tersembunyi di dalam budaya itu. Gitu loh. Menggali, mengenali Kristus yang tersembunyi, tapi Kristus dalam artian value yang tersembunyi sebenarnya dalam nilai-nilai kultural itu. Karena nyatanya seperti yang terjadi di era penjajahan Spanyol dulu, lewat Columbus dan sebagainya. Menawarkan Kristus artinya merusakkan seluruh kebudayaan Indian, kan? Apakah harus begitu gitu? Sampai kebudayaan Indiannya lenyap dan orang-orang Indian jadi orang Spanyol gitu ya. Nama-namanya juga jadi nama Spanyol. Apakah harus gitu gitu? Saya kira ini soal paradigmatik di dalam berteologi. Kan sebenarnya bisa juga bukan menjejalkan Kristus, tapi menemukan Kristus yang tersembunyi di dalam khasanah kultural, mungkin dalam aneka bentuk yang memang berbeda. Mungkin ini soal teologi, soal ortodoksi juga. Ya, saya kira itu, Mas Nurdin. Ya, kalau menurut saya tuh memang di dalam kegalauan perubahan transformasi yang luar biasa hari-hari ini, di mana semua berinteraksi dengan semua, saya kok masih percaya ya bahwa kita survive dan bertumbuh justru kalau kita terbuka. Gitu.
gitu ya. Bukan kalau kita defensif dan menutup diri. Selalu ada risikonya, Tapi saya kira melalui keterbukaan kita menemukan diri sendiri dan dengan cara itu juga bertumbuh. Terima kasih.